Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, kiranya ada sukacita di antara kita pada saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan melihat video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama dengan mitranya Pama dan Mika. Untuk bangkit berdiri, mari kita boleh mempersiapkan hati kita memasuki hadirat Tuhan yang kudus pada saat ini, dan kita boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Allah tidak pernah menjanjikan perjalanan yang tenang, tapi Allah menjanjikan penyertaan yang sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita boleh meninggikan Dia, karena kebesarannya di dalam hidup kita. Meninggikan Dia agar kemuliaannya terus melingkupi hidup kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Setiamu bagi setiap kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran. Engkau kebenaran.
Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu ini. Sekalipun melalui media, video streaming tidak membatasi kesukacitaan kami dalam beribadah. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami bersatukan di dalam ibadah Minggu yang kudus ini. Layakkan kami dan kuduskanlah hati kami, sehingga kami dapat terus belajar memaknai firman-Mu dan menjadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Sehingga kami pun terus bertumbuh dalam iman, sehingga menjadi dewasa rohani. Ampuni kami ya Tuhan atas keberdosaan kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga ibadah kami dapat Engkau terima sebagaimana dilayakkan kami ibadah dalam minggu ini. Pimpinlah ibadah kami ini ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati hamba-Mu yang membawa firman-Mu, dan kami pun akan segera diberkati dengan melalui pendengaran ini. Atas pertolongan Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ibadah kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah pada saat ini terambil dari Mika 7 ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Amin. Kiranya hidup kita terus boleh memancarkan kasih Kristus. Amin. Rancangan Tuhan selalu sempurna bagi hidup kita, karena Dia begitu baik di dalam hidup kita. Mari kita memuji Dia dengan hati yang bersyukur, menaikkan puji-pujian hanya untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Bersuka cita karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur, baiknya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya bersuka cita. Satu hari abad dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan, Dia baik. Satu hari abad dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbang-Nya. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, baik-baiknya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya bersuka cita. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal
untuk duduk kembali. Allah sumber kuat kita dalam hari-hari di hidup di dunia ini. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam bentuk seminar tengah tahun. Doa dalam ibadah yang akan disampaikan hambanya oleh Pendeta Nathan. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, tapi Tuhan memilih untuk mengasihi kita sehingga membuat kita menjadi baik dan layak di hadapannya. Di akhir kehidupan kita tidak akan dihakimi dengan berapa banyak uang kita atau berapa tinggi jabatan kita. Tapi kita akan dihakimi seberapa hidup kita berkenan di hadapannya, layak di hadapannya, dan tidak bercelah di hadapannya. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia kita dibentuk. Biarlah hidup kita sungguh boleh menjadi bait suci Allah, menjadi alat, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Bersyukur. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa
kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan di mana kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berilah kepada kami satu pencerahan yang datang daripada Allah sendiri, sehingga hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tolonglah supaya apa yang telah dipersiapkannya boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing di rumah yang beribadah secara live streaming. Tuhan menolong kami di dalam perenungan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan minggu ini, minggu kedua untuk kita memikirkan tentang teologi, ibadah, ritual, dan spiritual. Minggu lalu kita membahas tentang pujian di dalam ibadah. Ketika kita memahami tentang pujian itu, bahwa pujian adalah doa, adalah pengajaran, adalah satu kebenaran yang dinaikkan, yang disampaikan kepada Tuhan melalui lagu. Dan pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita akan memikirkan tentang doa dalam ibadah. Barangkali Bapak Ibu Saudara secara ritual, kapan saudara berdoa terakhir gitu ya? Oh barusan gitu ya, barusan tadi. Kalau tidak ada ibadah misalnya, secara ritual kapan kita berdoa? Bicara tentang ritual itu kan bicara sesuatu yang memang secara tersusun, secara terjadwal, secara terus-menerus dilakukan. Oleh sebab itu kita memikirkan tentang doa dalam ibadah. Dan tentu di dalam ibadah itu sendiri ada item-itemnya. Ada pujian, ada doa, ya, ada firman yang disampaikan. Ada pengakuan iman dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini kita melihat satu bagian dari firman Allah. Saya membawa kita untuk melihat dari 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ayat 11 sampai ayat 17, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab atau di dalam media elektronik, entah HP, entah iPad yang terkoneksi dengan Alkitab atau di dalam atau di layar yang sudah saya siapkan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Salah seorang gembala, seorang pendeta mengisahkan salah satu peristiwa yang dialami ya atau yang dilakukan oleh salah seorang jemaatnya, ya, jemaat yang dia layani. Setiap kali dia datang beribadah, anak muda itu ya, seorang anak muda laki-laki, dia selalu duduk di depan. Dan ketika dia beribadah, dia datang, entah itu pujian, entah itu doa, dan bahkan ketika kebenaran firman disampaikan, seorang anak muda itu selalu menutup matanya. Sang pendeta sebagai seorang pengkhotbah bingung tuh ya. Ini orang muda ini apakah dia berdoa ataukah dia memang tidur gitu ya. Sehingga suatu kali ketika anak muda itu berpindah dari satu tempat di mana dia melayani karena pindah tugas, pindah ke tempat lain, pindah ke wilayah lain. Lalu anak muda itu berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, Bapak jangan heran kalau saya selama ibadah bersama dengan Bapak mendapatkan satu pelayanan yang Bapak lakukan, yang Bapak berikan di dalam ibadah. Bapak jangan kaget dan Bapak jangan pikir bahwa saya sedang tertidur. Sekalipun ketika Bapak menyampaikan firman Tuhan dan saya menutup mata, saya tidak tertidur, Pak." Pak Pendeta kaget. Waduh. Dalam pikirnya selama ini, dia pikir bahwa anak muda itu tidur. Lalu apa yang saudara lakukan dan kenapa saudara menutup mata ketika saudara beribadah, datang ke gereja? Anak muda itu berkata, "Karena saya meyakini, saya percaya, saya memahami bahwa ketika saya datang ke gereja, saya beribadah dan saya berdoa. Dan apa yang saya doakan bukan hanya sekedar pergumulan saya. Betapa banyak orang-orang sahabat saya, teman saya yang menitipkan pergumulan doa kepada saya sehingga waktu saya ada di gereja, ketika saya mendengarkan firman sekalipun saya menutup mata, saya membawa di dalam doa, pokok-pokok doa itu. Begitulah kira-kira Pak Pendeta." Ya. Tentu ya saya pikir bahwa ini bukan sesuatu yang salah dan juga bukan sesuatu yang kemudian bisa, wah ini beneran salah, bukan karena dalam konteks itu ya. Tetapi hal yang sangat menarik bahwa apa dan bagaimana ketika kita memahami tentang di dalam ibadah itu sendiri ada doa. Ya, kita mengawali misalnya satu persiapan dengan doa. Doa persiapan. Ya, lalu ada saat teduh dan sebagainya sampai nanti pada akhirnya. Tetapi apa yang disampaikan di dalam tulisan dua tawarik yang telah kita baca tadi menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika penulis menyampaikan tentang bagaimana seorang Raja Salomo yang telah selesai membangun bait Allah, yang sebelum dia membangun bait Allah rindu ayahnya Raja Daud ingin membangun rumah bagi Allah. Tapi Tuhan berkata, Tuhan berfirman, "Bukan engkau Daud, tetapi anakmu nanti yang akan membangun itu." Ya, lalu selesailah perkara pembangunan rumah Allah. Selesailah perkara pembangunan rumah tempat orang-orang Israel untuk menjumpai Allah di sana. Dan memang Allah menginginkan tempat itu menjadi satu tempat doa. Tempat itu menjadi satu tempat di mana orang Israel berjumpa dengan Allah. Orang Israel bertemu dengan Tuhan di sana. Dan mereka beribadah bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka layak, tetapi karena Tuhan yang memanggil mereka. Itulah ibadah. Ibadah bukan karena kita menawarkan diri kepada Allah, "Aku mau datang kepadamu ya Tuhan." Tidak. Tapi ibadah bicara tentang bagaimana Tuhan memanggil umatnya untuk datang dan berjumpa, bertemu dengan Dia. Ketika mereka beribadah, maka ada tugas-tugas yang dilakukan di sana. Dalam konteks perjanjian lama, ada imam yang mewakili umat untuk berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita berdoa, doa dalam ibadah atau doa menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat mudah untuk dikatakan. Sangat mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk direalisasikan. Ya. Anak kecil juga bisa berdoa. Siapapun dia bisa berdoa. Tapi ketika doa harus menjadi satu konsisten dalam kehidupan memang tidak mudah.
Termasuk ya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai aktivis, dan mungkin juga sebagai pelayan gitu ya. Kadang saya pikir, waduh, capek, lelah, tertidur gitu ya. Pikir, ya, kita mesti menyadari, kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Oh sejatinya, kalau bicara tentang hal ritual menjadi satu standar yang kemudian Allah disukakan dengan ritual itu, kita nggak mampu memenuhinya. Karena itu ketika umat Israel tampil, beribadah, berdoa dan memuji Allah, hanya memenuhi tuntutan-tuntutan ritual keagamaan mereka. Dan Allah mengecam mereka karena mereka tanpa adanya satu relasi, satu komunikasi, satu interaksi dengan Allah. Itulah ritual tanpa spiritual. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh penulis dari dua Tawarik ini, sebetulnya kita melihat hal-hal yang sangat esensial di dalam doa. Ketika kita melihat pertama bahwa doa, ibadah, di dalam doa di mana orang mengingat Allah, mengingat karya Allah, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan mereka. Ya. Kalau kita membaca tulisan baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu ya. Saya mengutip dari Nehemia ini adalah doa seorang ahli kitab, seorang Ezra. Ya, dia mengingat akan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya ketika dia membawa umat Israel untuk berdoa kepada Allah. Jadi kesadaran akan Allah yang berkarya dalam hidup mereka. Kesadaran akan Allah yang mengasihi mereka. Kesadaran akan Allah yang menyelamatkan mereka. Itulah yang membawa mereka untuk mengingat Allah di dalam doa mereka. Kalau kita membaca bagian lain, baik doa Hana misalnya dalam Samuel ya, atau doa Maria gitu ya, di dalam kitab Injil, atau doa Zakaria gitu ya. Selalu melihat bahwa bagaimana mereka merespon atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Bahkan ketika Maria diperkenan oleh Allah untuk mengandung bayi Yesus gitu ya. Orang mungkin akan berkata ini sesuatu yang aib, gitu. Termasuk ya, Yusuf tunangannya berkata ingin menceraikannya diam-diam. Tapi Maria menyimpan perkara dalam hatinya. Maria begitu memuji Allah karena karya yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ya, doa, esensial doa di dalam ibadah adalah untuk mengingat akan Allah, mengingat akan kebaikannya. Bagaimana dengan kita ketika kita berdoa, adakah kita mengingat akan kebaikan Allah? Atau justru meminta, menuntut banyak hal dari Allah? Gitu ya. Tidak hanya mengingat akan karya Allah, tapi juga dimensi doa. Ya, esensial doa memiliki dimensi yang vertikal, yang ke atas. Karena itu berdoa itu selalu kepada yang maha tinggi. Berdoa itu selalu kepada Allah. Bukan berdoa kepada sesama. Bukan berdoa kepada ciptaan, sesama ciptaan, tidak. Apalagi berdoa kepada benda mati gitu ya. Berdoa kepada benda-benda mati, berdoa kepada ciptaan Tuhan, tak alam, tak apapun gitu ya. Tapi berdoa adalah berbicara secara vertikal dengan Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan langit bumi. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memelihara kita itu. Karena itu arah doa itu selalu kepada Allah. Dan di dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami pun demikian, bukan? Bapa kami yang di surga. Ya. Jadi inilah dimensi doa. Vertikal, walaupun secara vertikal nanti dampaknya, efeknya secara horizontal. Baik bagi kehidupan kita sebagai pendoa maupun bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan dunia. Aspek yang lain adalah tentang esensial dari doa. Maka Tuhan di sorga dan manusia di bumi itu yang disampaikan di dalam bagian ini. Aku mendengar dari sorga apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau doakan. Ya, ini bicara tentang kontras antara manusia dengan Allah.
antara ciptaan dengan pencipta. Sehingga Tuhan yang di surga, manusia dikatakan di bumi. Itu yang disampaikan juga dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat 1 sampai 3 di situ Pengkhotbah bicara tentang itu. Maka berdoa kepada Bapa, kepada Allah yang di surga. Ya. Bicara kepada Allah yang tentu dalam konteks perjanjian lama yang transenden. Allah yang begitu jauh di sana. Tetapi bersyukur kepada Allah di dalam Kristus yang telah Tuhan utus ke dalam dunia. Allah yang dulu transenden, Allah yang itu, yang transenden kemudian menjadi Allah yang imanen. Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ya. Sehingga bicara tentang doa, ya bersyukur gitu, kita mengenal Allah bukan mengenal Allah yang tidak ada gambaran sama sekali. Ya, seperti apa Allah yang dikenal, seperti apa Allah yang disembah itu ya. Tapi kita mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah seluruh kepenuhan Allah dinyatakan. Dan bahkan ketika Kristus sudah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Yang terus menerus menyertai kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita sadar bagaimana kehadiran Allah. Maka doa di dalam hal ibadah. Doa dalam kaitan dengan ibadah adalah satu komunal, satu korporat. Ya. Dari satu komunitas, dari satu umat Tuhan. Oleh sebab itu ketika doa dalam ibadah, maka seorang pendoa bukan menyampaikan isi hati mewakili diri, tapi mewakili umat. Sang pendoa ketika dia berdoa dalam ibadah, maka dia berdoa untuk mewakili iman. Mewakili umat menjadi imam, menjalankan fungsi keimaman walaupun sejatinya setiap kita orang percaya, Petrus berkata, kamulah imamat yang rajani. Memang setiap kita punya akses untuk berdoa kepada Allah. Tidak seperti dalam konteks perjanjian lama, tetapi ketika dalam ritual, dalam ibadah, dalam pelaksanaan ibadah, maka ada yang ditugas untuk menjadi pendoa dan mereka mewakili umat untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati umat kepada Allah. Ya, karena itu berbahagia dan bersyukurlah gitu ya. Kalau saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat lalu dipercayakan untuk menjadi pendoa, itu bukan sesuatu yang sepele. Bukan sesuatu yang hina. Kalau kita memahami tugas keimaman yang mewakili umat untuk bersuara kepada Allah. Ya, menjadi mediator antara manusia dengan Allah. Sementara kan Nabi membawa pesan dari Allah kepada manusia. Menjadi wakil Allah di hadapan manusia. Dan tugas imam mewakili manusia di hadapan Allah. Bersyukur gitu ya. Kadang orang-orang tertentu, waduh Pak saya nggak bisa berdoa nih, jangan tunjuk saya untuk berdoa. Saya nggak siap untuk berdoa. Walaupun dalam konteks liturgi, ya di dalam sejarah perjalanan gereja, doa yang memang ditulis gitu ya, enggak apa-apa. Ya, doa yang memang ditulis, khusus ditulis juga. Ya, itulah gambaran kehidupan ketika doa di dalam ibadah. Pendoa ya, menyampaikan doa atas nama umat Allah, bukan atas nama pribadi. Sehingga ketika pendoa mewakili umat dan berdoa kepada Allah, kalau dalam konteks satu Tawarik dan juga Nehemia, maka umat meresponi dengan berkata amin, amin, amin. Artinya bahwa mereka terwakilkan dari apa yang disampaikan oleh seorang pendoa kepada Allah. Saya pikir bahwa ini menjadi satu pemahaman, satu pemikiran yang harus kita sadari, harus kita pahami. Sehingga ya waktu kita berdoa, waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan mendapatkan satu tugas pelayanan yang ada. Itu anugerah. Privilege yang Tuhan berikan. Kalau dalam konteks perjanjian lama tidak mudah untuk menjadi seorang imam dan mewakili umat gitu ya. Apalagi menjadi imam besar 1 tahun 1 kali harus melalui undian. Kalau nggak dapat undian, barangkali sampai mati tidak melaksanakan tugas untuk mewakili umatnya itu ya. Kita bersyukur. Ya,
di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita lewat Yesus Kristus, imam besar, imam agung kita. Ya. Dan tentu di dalam esensial doa bukan hanya sekedar bagaimana kita menjadi pengantara, menjadi perwakilan umat di hadapan Allah. Tetapi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah tentang sikap hati. Sikap hati di dalam doa kita. Sikap hati di dalam menghadap hadirat Allah. Ya. Yang mau merendahkan diri. Karena itu apa yang disampaikan oleh penulis kitab Tawarik memang menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika mereka atau umat Israel lalu berdoa. Dan Tuhan berkata kepada mereka, dan umatku yang berseru, yang atasnya namaku disebut. Ya. Jadi ada satu perendahan diri di sana. Ada satu perendahan hati di hadapan Tuhan. Ya. Dengan sikap hati yang terbuka. Dengan sikap hati yang jujur. Tidak seperti seorang munafik gitu ya. Maka saya terkadang bergumul. Gitu. Bergumul dalam pengertian Tuhan tolong ya gitu ya. Jaga hati. Jaga pikiran, jaga kehendak, jaga segala hal di dalam mengikut Tuhan. Kemurnian dan sebagainya. Segala sesuatu bisa menjadi tantangan, godaan. Ya, tetapi mohon terus belas kasihan Tuhan kepada setiap kita. Itulah yang menjadi esensial dari doa, dan saya pikir bahwa ketika ibadah dilakukan dan umat berdoa, maka umat pun harus menjaga hati di dalam ibadah. Merendahkan diri, bersikap jujur di hadapan Tuhan. Ya, apa yang menjadi penting dalam doa? Saya pikir bahwa doa memiliki signifikansi beberapa hal ketika doa di dalam ibadah itu. Dari nats yang kita baca tadi, maka kita melihat bahwa apa yang menjadi signifikansi bagi doa di dalam satu ibadah adalah doa merupakan satu panggilan. Doa merupakan satu ajakan. Doa merupakan satu permohonan kepada Allah yang menyatakan bahwa kami bersyukur dan kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk menghadap hadirat-Mu. Inilah yang disebut dengan doa pembukaan. Maka dalam liturgi ada yang namanya doa pembukaan. Ya. Doa pembukaan merupakan satu pengakuan akan kehadiran Allah. Pengakuan akan kehadiran Tuhan yang hadir di dalam ibadah. Yang hadir di antara persekutuan umat yang dilakukan. Ya, ketika kita menyadari ini, maka kita berdoa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di antara kita. Tuhan hadir dalam ibadah kita. Maka panggilan ini bukan saja panggilan kepada umat dari Tuhan, tapi juga sebetulnya merupakan satu permohonan kepada Allah. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di antara kami. Walaupun sejatinya secara teologi bahwa Tuhan maha hadir. Tuhan selalu hadir. Ya, tanpa kita minta hadir bahwa Tuhan telah memanggil kita. Tetapi dalam konteks relasi kita dengan Tuhan, ini sebagai satu ungkapan syukur kepada Allah bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Allah di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, di dalam satu umat Tuhan. Ya. Bahkan bukan hanya dalam ibadah, dalam konteks orang menjadi saksi saja ya. Yang sering dikutip orang untuk doa, ya, 2-3 orang berdoa, 2-3 orang beribadah. Allah hadir, padahal konteks itu bicara konteks pengadilan. Konteks orang menjadi saksi, bahwa untuk menjadi saksi satu perkara, 2 orang menjadikan satu perkara itu sah dan Tuhan menganggap bahwa benar. Ya. Tapi menarik bahwa apa yang disampaikan di dalam bagian di tulisan kitab Tawarik ini, bahwa bicara tentang doa pembukaan dalam konteks doa dalam ibadah, bahwa Tuhan
hadir di dalam ibadah umat. Doa pembukaan seringkali juga disebut dengan invokasi gitu ya, suatu panggilan. Ya, doa yang menyambut satu undangan, menyambut satu panggilan Allah. Ketika orang masuk dalam satu undangan, saya membayangkan gitu ya. Sang pengundang itu ya lalu memanggil para undangannya dan undangannya datang. Maka undangannya pun memberikan satu respon yang sangat baik ketika bertemu dengan sang pengundang itu. Demikianlah juga dalam konteks doa di dalam ibadah. Secara khusus bicara tentang doa pembukaan. Karena itu ya kalau dulu biasanya almarhum Pak Bikman selalu doa pembukaannya khusus doa pembukaan. Kecuali memang dirangkaikan misalnya doa pengakuan dosa. Misalnya, seperti hari ini kita rangkaikan gitu ya. Sehingga nanti rapi, tersusun, teratur dalam satu liturgi, dalam satu ibadah. Bukan berarti, Pak ini nanti doa ini, nanti pengakuan dosa, nanti di akhir lagi pengakuan dosa, nanti mau firman lagi pengakuan dosa dan sebagainya gitu ya, atau menengking iblis dan sebagainya gitu ya. Tapi mari kita melihat satu dinamika, satu susunan, satu sistematik ya, liturgi yang memang teratur dan juga mengarahkan untuk umat beribadah. Nah, di dalam ibadah, doa dalam ibadah bukan hanya bicara tentang doa, adanya doa pembukaan. Tetapi juga ketika kita bicara dalam doa, bicara tentang doa dalam ibadah, maka signifikansi yang kedua saya melihat bahwa doa itu merupakan satu tindakan atau satu fungsi yang mereformasi spiritual. Ya. Itulah doa pengakuan dosa. Jelas ya tadi dari apa yang disampaikan oleh penulis kitab 2 Tawarik tentang apa yang dilakukan di sana tentang mereformasi spiritual, mereformasi kerohanian umat Tuhan. Ya. Nah di dalam ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi bicara tentang doa di dalam ibadah merupakan sarana yang Allah pakai untuk mereformasi hidup kita, menyadarkan kepada kita tentang siapa kita, bahwa kita manusia berdosa. Karena itu perlunya doa pengampunan dosa di dalam satu ibadah. Ya, kalau misalnya pengampunan dosa dalam satu ibadah, kalau tidak diwakili satu orang misalnya masing-masing berdoa mengaku dosa di hadapan Allah dengan suara terbuka. Lalu misalnya saja salah seorang jemaat lalu berkata misalnya ya, Tuhan ampuni dosaku, tadi malam aku mencuri uang papa misalnya kan. Lalu temannya di sebelah lalu mengatakan amin, syukur, itulah bertobat misalnya ya. Maka doa pengakuan dosa menjadi satu ejekan, menjadi satu hinaan seorang terhadap yang lain. Dan bahkan mungkin dia yang betul-betul berdosa juga merasa terganggu. Kamu ngapain kamu ngomong begitu ya? Saya mengaminkan apa yang kamu sampaikan. Karena itu kamu bertobat. Gitu ya. Jadi ketika umat berdoa, maka doa pengakuan dosa, saya pikir bahwa dalam bagian ini, dalam konteks liturgi, merupakan satu bentuk di mana Allah menginginkan reformasi spiritual. Umat merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Siapa sih manusia yang tidak berdosa? Ya. Orang yang malang dalam hidupnya adalah, bukan orang malang maksudnya ya. Orang yang malang dalam hidupnya adalah orang yang berdosa, yang tidak menyadari kalau dia adalah orang yang berdosa. Seorang yang menganggap diri benar di hadapan Allah, maka Yesus memberikan satu perumpamaan 2 orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang Farisi, yang satu lagi pemungut cukai. Seorang Farisi berkata, aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti seorang pemungut cukai itu. Aku bukan seorang perampok, aku bukan seorang penjahat, aku bukan seorang pezina. Aku seorang yang menjalankan tugas ibadah dengan puasa.
Segala ritual keagamaan kulakukan, aku tidak seperti dia. Ya. Saya pikir bahwa inilah gambaran kehidupan kemunafikan orang beragama yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu di hadapan Allah ketika beribadah kepada Tuhan. Sejatinya kita manusia yang hina. Karena itu bersyukur kepada Allah kalau Allah memanggil kita untuk datang beribadah. Kita yang seharusnya terbuang, terpisah dan tidak diperkenan menghadap Allah. Oleh karena kejahatan kita, tapi karena kemurahan Allah dalam Kristus memanggil kita untuk datang menghadap Dia. Bicara doa pengakuan dosa adalah di mana manusia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini juga kontras dengan sebetulnya liturgi duniawi ya. Liturgi manusiawi yang menganggap diri, saya nggak salah, saya nggak berdosa dan sebagainya. Ya. Hal berikutnya di dalam signifikansi doa dalam ibadah. Saya melihat bahwa adanya doa permohonan untuk mengerti kehendak Allah. Itu doa firman. Sehingga doa firman adalah doa satu permohonan untuk mengerti kehendak Allah, mengerti firman. Firman yang mencerahkan. Ya, kiranya Allah memberikan satu pemahaman, memberikan satu iluminasi bagi kita. Dan doa firman juga di mana kita membuka hati kita untuk Tuhan. Kita rindu bagaimana Allah membuka hati pikiran kita juga untuk memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu ya, kalau saya teliti dulu, saya dengerin doa Pak Bigman almarhum. Oh, singkat ya udah, gitu ya. Hanya memang ya untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, menaklukkan diri, taat pada apa yang Tuhan firmankan. Ya, itulah doa permohonan atau doa iluminasi, doa pencerahan. Ya, bukan lagi doa untuk misalnya kan pengampunan dosa, bukan lagi karena sudah dilalui, sudah dilewati. Ya. Nah, bicara tentang doa, ya, maka Calvin menyampaikan bahwa melalui doa termasuk pengakuan dosa dan sebagainya, ya, maka gerbang terbuka, gerbang Allah terbuka, ya, gerbang doa terbuka bagi umat Tuhan. Selanjutnya ketika sudah doa pembukaan, sudah doa pengakuan dosa, sudah doa mohon iluminasi dari Allah untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman. Karena memang firman adalah firman yang hidup dan bagaimana manusia dapat memahami firman tanpa memohon belas kasihan Tuhan. Selanjutnya adalah doa, ya, persembahan juga biasa disertakan dengan doa syafaat ya. Gereja tertentu misalnya sertakan doa syafaat dengan doa persembahan. Bagi kita misalnya doa akhir firman disertai atau dirangkai dengan doa syafaat. Maka di dalam bagian yang ingin saya lihat, yang ingin kita sampaikan bahwa bicara tentang doa di dalam ibadah, signifikansi secara khusus berkenaan dengan doa, saya menyebut di sini doa syafaat. Maka di mana umat Tuhan, orang-orang percaya dilibatkan masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Allah untuk menjadi mediator bagi dunia. Mediator bagi orang lain. Karena itu ketika doa syafaat bukan doa untuk diri, tapi lebih kepada doa untuk orang lain. Kita berdoa dalam doa syafaat, misalnya doa untuk bangsa, doa untuk negara, dan bahkan doa untuk orang yang tidak kita kenal, yang mereka bisa mengalami satu kesusahan, penderitaan, musibah dan sebagainya. Bencana alam, kita kenal siapa di sana. Tapi di dalam doa syafaat kita menjadi mediator bagi Allah. Dan Tuhan ingin melibatkan orang percaya untuk melihat atau menyatakan rencananya melalui sang pendoa. Ini satu kepercayaan yang Allah berikan. Karena itu ketika Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan menyampaikan kepada Abraham. Di dalam doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Ya. Saya pikir bahwa penting untuk kita memahami bagian ini. Karena
Apalagi ya di dalam ibadah kita atau dalam program kita sekarang misalnya ada doa bersama gitu ya. Ada doa pagi. Kita tuh rindu gitu ya. Kita bergumul, berdoa. Walaupun bukan untuk kepentingan kita dalam tanda kutip di situ ya. Tapi mari sebagai umat Tuhan. Kita mendoakan orang yang susah, mendoakan orang yang lain dan sebagainya. Berbagai pergumulan. Kenapa? Sejatinya kalau kita dalam keadaan susah dalam pengertian banyak hal gitu ya. Kita juga kepingin doa bukan? Ada orang yang mengatakan, wah paling kalau gereja, kalau hamba Tuhan datang ya paling doa misalnya kan. Kalau ditelepon, kalau ditanya paling ya kita berdoa dulu. Kadang ada orang yang begitu mengabaikan dan meremehkan tentang doa gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mengerti, memahami bagian ini. Kita sadar-sadarnya bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan bagi kita. Ya, kalau kita sampai pada saat ini masih kuat dan beriman pada Allah, ingat itu tidak lepas daripada doa syafaatnya Tuhan Yesus bagi orang percaya. Yohanes pasal 17 bicara tentang bagaimana Yesus sang pendoa syafaat yang agung bagi orang percaya. Aku berdoa bukan hanya untuk mereka ini saja, bukan hanya untuk murid-murid zaman itu, tapi bagi mereka, bagi orang yang percaya kepada pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Ya. Bersyukurlah kita. Di dalam pemahaman kita bagaimana kita berdoa. Ya. Tentu saja dalam bagian yang terakhir adalah doa penerimaan berkat dan pengutusan doa dalam ibadah. Ya. Kalau kita melihat satu rangkaian liturgi ini, maka harusnya kita sadar waktu kita masuk dalam satu peribadatan bersama dengan umat, ibadah ini belum tuntas gitu ya. Ibadah ini belum selesai. Ya, kadang manusia dalam konteks zaman sekarang orang terlalu muda, ya kita cabut duluan ya, sorry. Ya, ibadah belum selesai. Coba zaman itu ya, zaman perjanjian lama atau zaman di mana ya Kristus belum hadir. Kita pikir, oh kita sudah hidup dalam anugerah Allah, lalu kita semaunya kita. Ya. Bicara tentang doa penerimaan berkat, doa pengutusan, itu memiliki makna yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami. Bukan sekedar bagaimana Tuhan memberkati kita melalui ibadah, tetapi juga kita sebagai orang percaya adalah utusan Allah. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga. Karena itu ada satu pengutusan untuk kita hidup sebagai umat Allah. Menjalani panggilan kita, menghidupi firman, menghidupi ibadah yang telah kita lakukan. Di dalam realita hidup yang ada di tengah-tengah dunia ini. Menjadi garam dan terang dunia di sana. Menjadi saksi Kristus. Ya, sehingga bicara tentang ibadah orang percaya bukan hanya sekedar ritual, tapi juga bagaimana nilai spiritual dalam kehidupan hari-hari kita. Ya, karena itu ketika kita berdoa dalam ibadah, belajarlah berdoa dengan penuh gairah. Belajarlah berdoa dengan penuh keteguhan hati. Berdoalah, belajarlah berdoa sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Firman Allah menjamin bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas doa kita. Sehingga bukan doa kita yang mengubah kehendak Tuhan, bukan. Banyak orang pikir, ayo kita berdoa dan doa mengubah dunia. Doa mengubah segalanya, tidak. Tapi dengan berdoa kita menyadari bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa atas doa kita. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin bukan hanya satu kali itu ya. Dulu saya dengan Pak Pendeta Slamet pernah ke tempat salah satu gitu ya. Kita berdoa untuk orang yang udah sakit di rumah sakit gitu ya. Masa kita mau berdoa lagi misalnya, tapi mau berdoa untuk kesembuhannya kan, ini dokter pikir ini sudah sesuatu yang mustahil gitu ya. Tapi mau berdoa untuk cepat dipanggil enggak mungkin, nanti keluarganya komplain, kamu kok berdoa gitu ya. Ya, akhirnya ya memang kita berdoa, serahkan pada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belum sampai saya dan Pendeta Slamet di Wisma bersama, ini kami ditelepon. Pak, Mama sudah jalan. Ya. Itulah doa, itulah kehendak Allah, itulah kedaulatan Allah. Kita hanya bisa berdoa, memohon apa yang Tuhan ingin lakukan atas orang yang kita doakan.
Kan itu secara singkat saya ingin mengatakan beberapa alasan mengapa kita perlu berdoa dalam ibadah. Ya, doa adalah ibadah itu sendiri. Dan bahkan doa adalah hidup kita itu sendiri. Karena orang mendefinisikan juga ya doa yang nafas hidup. Jadi kalau tidak bernafas ya mati gitu kan. Karena itu doa ya hidup kita, doa ibadah kita, dan doa itu adalah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu berdoalah. Ya, selagi bisa berdoa. Ya, dan doa, kenapa kita perlu berdoa? Iman dan kerohanian kita, iman dan kerohanian saya dan saudara akan bertumbuh melalui dan di dalam doa. Ya. Sarana Allah untuk menghidupkan, menyegarkan, menyehatkan kerohanian kita. Dan tentu ya, doa sebagai sarana pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Tuhan memelihara kita lewat doa yang kita naikkan kepada Allah. Sarana pemeliharaan Allah, kalau minggu lalu kita bicara pujian sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Karena kata-kata pujian itu adalah kebenaran firman yang dinyanyikan. Maka demikian juga dengan doa. Jika kita berdoa, kita sadar bahwa kita bergantung pada Allah. Bukan bergantung pada kekuatan kita. Bukan bergantung pada usaha. Pada kemampuan diri manusia. Yang kemudian ketika orang bergantung pada kekuatan manusia, menganggap dan berasumsi bahwa Allah seakan-akan tidak ada. Tapi ketika kita berdoa dan dipanggil untuk berdoa, betul kita sadar hidup kita bergantung pada Allah. Hidup kita bersandar pada Allah. Hidup kita hanya ada karena kedaulatan dan penguasaan Tuhan. Jadi kita mengakui bahwa Allah mengontrol kehidupan kita. Ya, Dia peduli. Dia mengerti tentu akan kehidupan kita. Karena itu serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Kehidupan Kristen dibentuk melalui doa, ya. Dan doa melahirkan gereja, memelihara gereja. Doa Kristus, doa syafaatnya Kristus juga yang melahirkan gereja. Dan bahkan kalau kita membaca tulisan Paulus, ketika kita tidak mampu mengucapkan kata-kata untuk berdoa, Roh Kudus yang membimbing kita, menolong kita, dan bahkan Roh Kudus berdoa untuk kita juga, bukan? Jadi kalau kita ada, gereja ada, umat percaya ada, jangan lupa, itu ada karena doa. Ya, umat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, dan juga bertekun dalam doa sambil memecahkan roti. Ya, ketika kita berdoa, ingat, ya, Allah yang kepadanya kita berdoa, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena itu penulis 2 Tawarik mengatakan, aku mendengar doamu, ya Salomo. Allah yang kepadanya kita berdoa bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang tidak bisa mengerti pergumulan kita. Bukan Allah buatan tangan manusia yang dibentuk dalam menyerupai apapun. Juga bukan ciptaan, bukan batu, bukan gunung, bukan lautan, bukan hutan dan sebagainya. Tapi Allah yang menciptakan. Allah yang hidup, yang mengerti. Allah yang berdiam di sorga, di tempat yang maha tinggi. Dialah yang memelihara. Dialah yang mengampuni kita. Bersyukurlah kepada Allah. Dia berkenan mengampuni kita. Dan mendengar doa dari kita. Termasuk ketika dia belum menjawab doa kita dalam waktu yang kita inginkan. Ingat, bukan Allah tidak mendengar. Tapi Allah mau membentuk kita. Allah ingin kita sabar, Allah ingin kita setia. Allah ingin kita menanti apa yang dia lakukan. Dan bahkan ketika Allah mengatakan tidak terhadap doa kita, Allah tahu memang itu bukan yang kehendak Allah untuk kita. Jangan pernah komplain pada Allah ketika engkau berdoa. Dan engkau tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kehendakmu. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu dan atas hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang kami kenal, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang, kami bersyukur kepadamu
untuk perenungan kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam seri seminar memahami liturgi ibadah secara spiritual dan secara ritual. Dan pada kesempatan minggu ini kami diperkenankan Tuhan untuk memahami tentang doa dalam ibadah. Bila Tuhan terus memberkati kami, agar kami sadar, kami menyadari, dan kami tahu untuk apa kami beribadah dan untuk apa kami berdoa di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan untuk kekayaan anugerah-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun. Di sepanjang minggu ini biarlah kasih setia Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan terus menyertai mereka. Bukan sekedar umur panjang, tapi biarlah mereka hidup dalam kebenaran selama Tuhan menganugerahkan usia bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, peliharalah iman percaya mereka. Berkatilah kehidupan mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Kami berdoa, kami bersyukur atas kehadiran, atas kelahiran seorang putri dari keluarga Antoni. Dan juga Opi, cucu dari Pak Hans Yulianto dan Ibu Mariati. Biarlah Tuhan menolong, memberkati. Tumbuh kembang bayi dengan kekuatan kesehatan. Menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan, yang beriman pada Tuhan. Menjadi kesukaan bagi orang tua dan bagi opa oma, bagi keluarga. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan tiap jemaat-Mu. Karena itu Tuhan kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Bagi pendidikan anak-anak tiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka sedang menempuh pendidikan. Biarlah Allah senantiasa menyertai mereka. Allah senantiasa menuntun mereka. Allah senantiasa memelihara pendidikan yang sedang mereka jalani. Sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan, berguna bagi keluarga, bangsa, negara, dan bahkan bagi gereja Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, berkatilah pendidikan anak-anak dari tiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan memberkati seluruh keluarga dari tiap jemaat Tuhan. Di dalam relasi antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Biarlah cinta kasih Tuhan, sukacita yang datang daripada Allah Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga tiap jemaat-Mu. Dengan kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Seturut dengan belas kasihan Tuhan atas mereka semua ya Tuhan. Berkatilah kesehatan tiap-tiap umat-Mu. Sekiranya mereka ada yang terbaring oleh karena sakit mereka dimanapun mereka ada. Kami berdoa mohon kemurahan Tuhan. Kiranya memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa mohon cinta kasih Tuhan juga memelihara pekerjaan, usaha tiap jemaat Tuhan. Di dalam berbagai bidang usaha yang mereka jalani. Oh Tuhan Engkau campur tangan memimpin mereka dengan segala hikmat, segala pengertian dan segala bijaksana untuk menjalankan pekerjaan mereka. Untuk melaksanakan bisnis mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang bekerja dalam cinta dan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan juga tercurah di sana. Dan pekerjaan mereka bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan. Kami berdoa. Tuhan juga yang kiranya membuka jalan bagi mereka. Tuhan juga yang senantiasa menuntun mereka. Untuk boleh mendapatkan satu pekerjaan. Yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah tiap jemaat-Mu. Berkatilah mereka yang bergumul di dalam mencari pasangan hidup mereka. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Sehingga mereka tidak salah pilih, tapi mereka memilih berdasarkan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan terangi hati pikiran mereka. Dan biarlah mereka mempergunakan akal pikiran kehendak mereka yang telah dibaharui oleh kuasa firman, oleh Roh Kudus. Untuk memilih pasangan hidup mereka yang kelak hidup bersama dengan mereka. Di dalam menjalankan kehidupan keluarga sebagai keluarga.
Allah yang menjadi saksi di tengah-tengah bangsa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mohon pertumbuhan iman tiap jemaat Tuhan. Tuhan yang menolong memimpin di dalam berbagai pergumulan kehidupan. Dan kami percaya semua Tuhan hadirkan untuk membentuk iman percaya kami. Termasuk kesulitan sekalipun. Ketika Tuhan memperkenankan kehidupan kami mengalami kesulitan. Kami percaya ada maksud Allah yang ingin membentuk kehidupan kami. Untuk menyukakan hati Tuhan juga di sana. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Untuk Yayasan Mika, biarlah Tuhan juga yang terus menolong memberkati. Bersyukur untuk beberapa anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dibiayai, yang disponsori oleh yayasan dan mereka boleh menyelesaikan studi mereka di tahun ini. Bersyukur untuk Kelly, untuk Marley dan untuk Dewi. Yang boleh menyelesaikan studi mereka. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Mempersembahkan diri, mempergunakan ilmu pengetahuan yang mereka dapat dan mempersembahkan kepada Tuhan. Lewat satu pelayanan pengabdian. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka juga terus senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa anak lagi. Yang sedang menyelesaikan studi mereka. Tuhan menolong memberkati mereka. Kami berdoa untuk mitra dari Yayasan Mika. Kami berdoa untuk donatur. Di tengah-tengah pergumulan pekerjaan bisnis yang tidak mudah, yang mengalami tantangan di masa pandemik ini. Kami berdoa kiranya hati mereka, iman percaya mereka, kasih mereka, dan kerinduan mereka untuk melayani Tuhan. Tetap membara, tetap menyala, tetap bersinar. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan berkatilah tiap donatur, tiap mitra, dalam keluarga juga dalam pelayanan pekerjaan mereka. Tuhan terus memakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Untuk mengerjakan misi Tuhan. Mengerjakan pelayanan Tuhan. Melalui Yayasan Mika. Berkatilah kebutuhan operasional Yayasan Mika ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa mohon penyertaan Tuhan. Untuk perbaikan atap gedung SMA. Yang sudah 19 tahun ini. Belum tergantikan. Dan saat ini memerlukan biaya. Untuk penggantiannya. Oh Tuhan, Engkau kiranya campur tangan. Engkau kiranya Allah yang menyediakan. Apa yang menjadi keperluan dari pelayanan yang Tuhan miliki ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah proses mediasi. Lokasi secara khusus untuk Mika yang ada di Papua. Tuhan juga yang terus memberkati. Campur tangan untuk pelayanan yang ada di Mika. Kami percaya jika ini adalah kehendak Tuhan. Pelayanan yang datang daripada Allah. Dan Tuhan juga yang senantiasa menyediakan, menyiapkan, memberikan solusi yang terbaik. Lewat para pengurus yayasan yang ada. Terima kasih Tuhan kami berdoa. Mohon penyertaan Tuhan untuk memberkati konsep Grand Design SKM Papua. Supaya juga Tuhan yang senantiasa memimpin orang yang sudah Tuhan percayakan. Untuk menangani ini. Terpujilah nama Tuhan. Untuk beberapa mahasiswa yang sedang kuliah. Juga beberapa kampus yang bekerja sama dengan Yayasan Mika. Baik UKI, YAI, UPH, UKRIDA, UNTAN. Biarlah Tuhan menolong memberkati mereka. Beberapa mahasiswa ada di sana. Sedang menyelesaikan perkuliahan mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan STT Makedonia. Persiapan akreditasi, para dosen, para staf, dan para mahasiswa. Mereka yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba-Mu dan dibentuk di STT Makedonia ini. Tuhan tolong mereka. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah seluruh permohonan doa kami pada hari ini. Di dalam ibadah kudus minggu ini. Kami serahkan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Kristus, bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima pada Minggu Kudus ini. Dan kita akan mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang akan diedarkan di dalam 2 kantong. Kantong hitam untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia dan kantong merah untuk pengembangan Gereja Reformasi Indonesia. Mari kita boleh mempersiapkan persembahan kita yang terbaik karena semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Ayat pengantar persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Biar hidup kita selalu mengucap syukur, karena sesungguhnya apa yang ada pada hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu setia menopang setiap detik hidup ini. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sungguh kami rasakan.
penyertaan-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang tak pernah lekang dimakan waktu untuk kami, membuat kami selalu bersyukur. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah, kembali diingatkan dalam hidup kami. Begitu seharusnya kami bergantung kepada Engkau melalui doa kami. Doa bukanlah mengubah Engkau untuk memahami kami, tetapi doa adalah mengubah kami untuk semakin memahami siapa Engkau, Allah kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu memiliki jam doa secara pribadi bersama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kembali diingatkan, di luar Engkau kami tidak akan pernah mampu berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu yang kami rasakan, kami kembalikan dalam ungkapan syukur kami. Kami memberikan persembahan ini, kami persembahkan untuk-Mu. Pakailah Tuhan uang yang sudah kami kumpulkan untuk pekerjaan-Mu di gereja kami. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Memperkenalkan Kristus dalam hidup mereka. Sehingga mereka juga boleh merasakan kebahagiaan yang kami rasakan ketika kami hidup bersama dengan Engkau. Pakai pengurus yang mengelola uang ini dengan hidup takut akan Tuhan. Sehingga boleh melakukan segala sesuatunya. Mengembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Terima kasih untuk kerelaan kami karena Tuhan yang mau mati untuk kami. Dan inilah hidup yang kami persembahkan untuk-Mu. Kami talaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Markus 14 ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Manisnya hidup tidak tergantung dari banyaknya kebahagiaan yang hadir, tetapi namun seberapa bersyukurnya kita akan segala hal yang kita miliki. Karena sesungguhnya kita sudah menerima anugerah yang terindah itu. Yesus yang abadi itu adalah milik kita. Kehidupan kekal telah dianugerahkan bagi setiap kita. Ku berbahagia, yakin teguh, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Allah Tritunggal. Dan kami bersyukur untuk ibadah kudus kami pada minggu ini. Firman telah disampaikan, pujian telah dinaikkan, dan seluruh rangkaian liturgi telah dilaksanakan. Karena itu biarlah Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada Minggu Kudus hari ini telah selesai. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran firman yang telah disampaikan kepadamu, yaitu jadilah pendoa yang menyukakan hati Allah. Karena sesungguhnya engkau adalah bait Allah, bait Roh Kudus, yang olehnya dan melaluinya Tuhan ingin engkau berdoa kepadanya. Kini angkatlah hati dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia datang kembali menemukan kita sebagai umat yang berdoa kepadanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silahkan duduk bersatu, duduk pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang beribadah secara onsite juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah secara online, secara live streaming dimanapun berada. Kita bersyukur pada Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi ibadah kita minggu ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, Info lain yang perlu Anda ketahui, kasih-Nya. kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Untuk tim multimedia, ya.
Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati dengan segala kekuatan. Dan bersuka cita juga bersama dengan keluarga. Antoni, Opi, juga Papa Hans, Ibu Mariati atas kelahiran. Cucu terkasih, Tuhan menolong, menyertai memberkati. Ya, bagi kita, seperti saya mengingatkan tadi, ibadah tengah minggu masih online semua. Untuk minggu depan, bagi Bapak Ibu yang akan beribadah, tetap mendaftarkan diri, karena kita masih sangat terbatas ya dengan menggunakan segala protokol kesehatan dan sebagainya. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, dan pelayanan yang ada terus doakan. Kiranya setiap kita juga senantiasa dapat bertumbuh di dalam setiap pelayanan dan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ibadah kita hari ini selesai dan Tuhan Yesus memberkati.